Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Asrul Harahap. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saudara terhadap paham modernisme, puritanisme, fundamentalisme, dan radikalisme dalam memahami Islam serta gagasan universal di era global? Dalam modernisme, pendekatan ini berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai modernitas seperti kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemikiran kritis. Modernis cenderung memberikan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap teks-teks agama dan menyesuaikannya dengan konteks zaman. Puritanisme menekankan pada kemurnian ajaran Islam dan kembali pada pemahaman yang dianggap paling asli. Mereka cenderung menolak modernisasi dan pengaruh budaya asing. Fundamentalisme mirip dengan puritanisme, namun cenderung lebih kaku dan literal terhadap memahami teks-teks agama. Fundamentalisme seringkali memiliki interpretasi yang sempit terhadap eksklusif terhadap Islam. Radikalisme adalah bentuk ekstrim dari fundamentalisme yang melibatkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan agama. Radikalisme seringkali dikaitkan dengan terorisme. Dengan konteks globalisasi, berbagai paham ini berinteraksi dan saling mempengaruhi. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan budaya yang lebih cepat dan luas, sehingga munculnya tantangan baru bagi pemahaman Islam. Di satu sisi, globalisasi dapat memperkaya pemahaman Islam dengan memperkenalkan berbagai perspektif baru. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memicu konflik dan polarisasi jika tidak dikelola dengan baik. Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu isu kontroversial dalam studi Islam dan seperti pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, atau gender. Bagaimana pandangan Islam terhadap isu tersebut dan bagaimana saudara memahaminya? Pluralisme dalam konteks agama mengacu pada keberadaan berbagai agama dan keyakinan yang berbeda-beda, serta penerimaan terhadap perbedaan tersebut. Isu-isu ini menjadi kontroversial karena dalam beberapa interpretasi Islam, terdapat pandangan bahwa Islam adalah agama yang benar dan universal, sehingga tidak perlu ada toleransi terhadap agama lain. Pandangan Islam terhadap pluralisme adalah pandangan tradisional. Banyak ulama tradisional berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan final, sehingga tidak perlu ada dialog dengan agama lain. Dalam pandangan modern, sejumlah ulama modern terutama yang memiliki pendidikan barat cenderung lebih terbuka terhadap pluralisme. Mereka menekankan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi yang juga terdapat dalam agama lain. Beberapa poin penting terkait pluralisme terhadap agama. Keragaman interpretasi. Pandangan tentang pluralisme terhadap agama sangat beragam, tergantung pada mazhab, aliran, dan individu yang bersangkutan. Tidak ada satu pandangan yang benar-benar secara mutlak. Dalam konteks sejarah dan budaya, pemahaman terhadap pluralisme juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya. Dalam kondisi tertentu, toleransi antar agama muncul lebih mudah diterapkan daripada dalam kondisi lain. Tantangan globalisasi modernisasi. Globalisasi dan modernisasi telah membawa tantangan baru bagi pemahaman tentang pluralisme. Di satu sisi, interaksi antar agama semakin intensif. Di sisi lain, muncul juga kelompok-kelompok ekstrim yang menolak pluralisme. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana mata kuliah metodologi studi Islam dapat mempengaruhi pola pikir saudara dalam memahami Islam dan agama lain? Ini adalah mata kuliah yang mengajarkan kita bagaimana cara mempelajari Islam secara sistematis, kritis, dan objektif. Mata kuliah ini memberikan bekal metodologi yang sangat penting dalam memahami teks-teks agama, sejarah Islam, serta berbagai isu kontemporer yang berkaitan dengan Islam. Berikut adalah beberapa cara MSI dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. 1. Memahami Islam secara komprehensif. 2. Berpikir kritis. 3. Toleransi terhadap perbedaan. 4. Terbuka terhadap dialog antar. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.